Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar PAI bersama tentang makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran tentang makanan dan minuman yang halal dan thayyib, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak sekalian. Nah, apa sih makanan halal dan thayyib itu? Pernahkah kalian makan makanan yang halal? Apa contohnya? Nanti akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian makanan yang halal dan minuman yang halal dan thayyib. Yang kedua, membedakan halal dan thayyib itu apa. Nanti kita pelajari di materi ini. Kemudian yang ketiga, menyebutkan ketentuan-ketentuan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Baik. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 88 dijelaskan, makanlah yang halal bagi kamu serta yang baik atau thayyib dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Itu dalilnya. Wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban wattaqullaha alladzina antum bihi mu'minun. Nah, apa sih pengertian makanan halal dan thayyib? Halal dan thayyib, ada yang tahu apa sih halal, apa itu thayyib? Halal secara bahasa hil artinya terlepas dan bebas. Secara istilah sesuatu yang terbebas, terlepas dan diperbolehkan untuk dilakukan, itu halal. Kemudian thayyib artinya baik, berkualitas dan bermanfaat. Nah, jadi makanan yang halal dan thayyib adalah semua makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh syariat Islam dan tidak menimbulkan madarat atau bahaya bagi orang-orang yang mengonsumsi. Nah, itu makanan halal dan thayyib. Nah, makanan yang halal dan thayyib ini ada ketentuannya. Apa saja ketentuan makanan halal dan thayyib? Yang pertama, halal menurut zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Nah, itu ketentuan makanan halal, makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Nah, kita akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan halal menurut zatnya. Apa? Ada yang tahu? Oke. Halal yang menurut zatnya artinya makanan dan minuman tersebut oleh syariat Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sudah jelas, seperti daging ayam, kambing, onta, sapi. Nah, itu makanan halal menurut zatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana halal tapi cara memperolehnya. Makanan dan minuman tersebut diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Daging kambing itu halal, tapi kalau memperolehnya dengan cara mencuri, ya, itu menjadi haram. Karena tidak halal, karena mencuri. Nah, itu maksudnya halal cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga, halal karena cara memprosesnya. Maksudnya apa ini? Makanan dan minuman yang akan kita konsumsi harus melalui proses pengolahan. Nah, maka kita pastikan bahwa alat yang digunakan untuk mengolah makanan tersebut adalah halal. Misalnya gini, kamu jajan di rumah makan
yang menyediakan daging babi, daging kambing, dan daging ayam. Jelas, daging babi haram kalau kita konsumsi. Kemudian daging ayam dan daging sapinya halal. Tapi kalau mengolahnya dengan cara mengolahnya dengan wajan yang digunakan bersama, misalnya habis untuk memasak daging babi, kemudian untuk memasak daging kambing atau daging sapi, itu maka daging sapinya ini yang zatnya halal menjadi haram karena cara memprosesnya habis wajannya habis untuk memasak daging babi digunakan untuk memasak daging sapi, itu haram karena cara memprosesnya. Nah, itu maksudnya. Kemudian ada beberapa prinsip tentang makanan halal dan thayyib. Yang pertama, prinsipnya makanan yang halal dan thayyib itu tidak membahayakan kesehatan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bergizi tinggi. Kemudian yang ketiga, makanan yang lengkap dan imbang. Ya, jadi ada, kalau kita beli porsi sate pasti ada kobisnya, ada timunnya, biar seimbang. Tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Ya. Kalau kita makan atau minum minuman yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh kita, maka kita hindari. Kemudian makanan tersebut tidak busuk atau basi. Itu adalah beberapa prinsip tentang makanan halal dan thayyib. Pak, gimana Pak kalau kita makan makanan sudah halal, sudah thayyib tapi berlebihan? Itu juga tidak termasuk dengan prinsip tentang makanan yang halal dan thayyib. Nah, pertanyaannya, sudah halalkah makanan kita? Sip, bagus, alhamdulillah. Ya, kita semua sudah makan makanan yang halal dan thayyib. Apa sih keuntungan kita kalau kita mengonsumsi makanan halal dan thayyib? Yang pertama, makanan halal dan thayyib kalau kita konsumsi setiap hari kita akan disayang Allah sebagai hamba yang bersyukur karena kita makan dengan makanan yang halal dan thayyib. Kemudian yang kedua, memberikan kesehatan rohani kita dan jasmani kita. Rohani kita sehat, jiwa kita sehat, badan kita kuat. Nah, itu manfaat makanan halal dan thayyib. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang halal yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi kita harus makan makanan atau minuman yang halal itu biar akan berpengaruh kepada akhlak seseorang. Kemudian yang keempat, mendapatkan keberkahan hidup. Yang kelima, sebagai jalan doa terkabul. Nah, ini ya, kalau kamu pengen lulus UAS BN atau sekarang yang disebut dengan ASPD, nah, maka makan makanan yang halal dan thayyib, ya. Kemudian kamu berdoa, pasti kamu akan hebat, ya. Kemudian yang terakhir, menghindarkan dari api neraka. Nah, ini pelajaran kita yang kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.